Menteri Keuangan Purbaya Yudi menanggapi kritik dari pengamat politik, Rocky Gerung, mengenai pertumbuhan ekonomi. Purbaya meminta Rocky untuk meminta maaf apabila dirinya terbukti berhasil membawa ekonomi Indonesia tumbuh 6%. Nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya, ujar Purbaya saat media briefing di kantornya, beberapa waktu lalu. Kendati demikian, Purbaya mengaku dirinya tidak tersinggung dengan kritikan tersebut lantaran tidak semua pihak akan setuju dengan kebijakan yang diambil. Biar saja, enggak apa-apa. Kan semuanya enggak bisa puas, kata Purbaya. Menurutnya, kritik justru dapat menjadi motivasi untuk dirinya yang merupakan pejabat negara, agar bekerja lebih keras lagi demi kemajuan bangsa. Itu kan semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga. Mentang-mentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak, gaji dinaikin sama dia, terus tidur. Saya kesini bukan untuk tidur. Itu kritik positif menurut saya, ucapnya. Meski begitu, Purbaya menampik pernyataan Rocky mengenai Menko bertugas hanya sebagai kasir sehingga kebijakan yang dilakukan tidak bisa berdampak langsung ke perekonomian. Sebab nyatanya sekarang Purbaya bisa melakukan kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian. Katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah, itu mesti dia koreksi nanti, tukasnya. Sebagai informasi, Rocky Gerung mengkritik kebijakan Purbaya memindahkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia, BI, lalu menempatkannya ke 5 bank milik negara. Dia menilai, kebijakan ini kurang tepat lantaran yang bermasalah pada negara saat ini berada di fiskal bukan moneter. Terlebih, sektor moneter merupakan wewenang BI. Di depan forum kemarin, jelas dia memakai teori Milton Friedman, yaitu pengaturan uang. Sebetulnya bagian moneternya aja yang diutak-atik. Nah itu yang kemudian menimbulkan semacam pertanyaan akademis. Bagaimana mungkin problem sakitnya di fiskal itu dioperasi di Bank Indonesia, di moneter? Tanya Rocky. Dan kelihatannya Bank Indonesia juga mulai menganggap kenapa kami dituduh sebagai sekedar tukang tada untuk menyembunyikan dana negara sehingga tidak masuk ke pasar. Itu juga menarik untuk jadi semacam isu publik, ucapnya. Menurutnya, jabatan Menko hanya sebagai kasir sehingga tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menggunakan kebijakan-kebijakannya. Sebab, mesin pertumbuhan justru datang dari kementerian-kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian. Pertanyaan pertama adalah ini Pak Purbaya ini kasir. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik, sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet. Itu persepsinya kan, kata Rocky. Sebagai kasir pertama kali tentu dia nggak mungkin. Karena pertumbuhan itu tidak datang dari kebijakan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memakai hasil pertumbuhan untuk diredistribusi supaya problem sosial itu teratasi, sambungnya.